Selamat datang kembali. Hari ini kita punya pertanyaan yang kayaknya sering banget ya kepikiran sama Anda, terutama mungkin pas lagi ngelihat tumpukan buku yang belum dibaca, sementara notifikasi di ponsel itu nggak berhenti-berhenti bunyi. Pertanyaannya, di era informasi yang serba instan ini, apakah meluangkan waktu buat baca buku itu ya sebenarnya masih relevan atau jangan-jangan cuma buang-buang waktu? Dan ini pertanyaan yang valid banget loh. Anda sudah mengirimkan kami, setumpuk artikel, riset, dan juga esai yang ngelihat masalah ini dari banyak sisi. Ada yang bahas dari data statistik, ada dari sudut pandang psikologi sampai kebiasaan generasi baru. Kumpulan sumbernya komprehensif sekali. Tepat. Jadi tugas kita sekarang adalah membongkar semua ini. Kita akan bedah argumen pro dan kontranya, kita lihat apa kata bukti dari semua materi ini, dan coba cari tahu apa yang paling masuk akal buat kita. Oke, mari kita mulai ya. Yuk, Hal pertama yang paling menonjol dari sumber-sumber Anda adalah alasan kenapa orang mulai mikir kalau baca buku itu nggak efisien. Dan biang keladinya tentu saja adalah waktu. waktu. Selalu itu ya. Selalu itu. Rasanya kan lambat banget ya, baca buku ratusan halaman, kalau kita bandingin sama nonton ringkasan video 15 menit di YouTube, atau, Atau bahkan minta AI bikinin poin-poinnya. Cuma 30 detik kan? nah itu dia, cepet banget. Betul. Dan ini bukan lagi cuma soal kecepatan, tapi soal opportunity cost, biaya peluang. Salah satu esai yang Anda kirimkan itu menyebutkan, waktu 20 jam yang dihabiskan buat baca novel tebal, di era hustle culture sekarang itu bisa kerasa seperti 20 jam yang Yang bisa dipakai buat hal lain yang lebih produktif. persis. Bisa buat belajar skill baru, networking, atau ngerjain side job. Jadi tekanannya itu nyata. Dan ini bukan cuma perasaan, datanya juga ada. Saya lihat di salah satu analisis yang Anda kirim, ada penurunan yang signifikan dalam kebiasaan membaca, terutama di kalangan Gen Z. Oh iya, itu kelihatan polanya. Bahkan ada statistik dari tahun 2023 yang cukup bikin kaget. Hampir separuh orang dewasa di AS nggak baca satu buku pun dalam setahun. Separuh. Separuh? Itu kan angka yang luar biasa besar. Angka itu memang mengejutkan dan sumber Anda menggali lebih dalam loh. Ini bukan sekedar soal males atau sibuk. Ada pergeseran nilai budaya yang fundamental di baliknya. Maksudnya gimana tuh pergeseran nilai? Jadi ada data perbandingan prioritas mahasiswa dari tahun 70-an sampai sekarang. Dulu, mayoritas itu bilang prioritas utama mereka adalah mengembangkan filosofi hidup yang bermakna. Oke, sangat idealis ya kedengarannya. Sangat. Sekarang posisinya jungkir balik. Mayoritas fokus pada mencapai kesuksesan finansial. Wah, nah kalau kerangka berpikirnya udah begitu, jelas ya, kegiatan yang butuh perenungan mendalam dan nggak langsung menghasilkan uang kayak baca buku, Hmm. Jadi kelihatan kurang produktif kan? Jadi kayak sebuah kemewahan yang nggak semua orang bisa atau ya mau nikmati. betul? Bahkan lebih dari itu, ekosistem informasi kita sekarang juga ikut membentuk cara kita membaca. Sumber Anda dengan sangat jeli nunjukin bahwa saat kita baca di layar, ponsel, tablet, laptop, kebiasaan kita itu cenderung berubah. Oh, Otak kita terlatih untuk melakukan scanning dan skimming. Kita baca bukan untuk menyerap, tapi untuk cari kata kunci, untuk dapat intinya secepat mungkin. aduh, itu saya banget. Sering begitu. Buka artikel panjang, mata langsung cari subjudul atau kalimat yang di bold. Kita semua begitu kok. Dan itu mode membaca yang sangat efisien untuk nyaring informasi. Tapi ya beda banget sama baca buku fisik yang imersif, yang butuh perhatian penuh. Terus ada satu kritik menarik di salah satu esai yang Anda berikan. Ini ditujukan buat buku-buku non-fiksi modern. Ah, yang soal buku-buku yang isinya diperpanjang itu ya? Ini menarik banget. Iya kan? Dibilang kalau banyak buku bisnis atau pengembangan diri, sekarang itu intinya cuma satu ide bagus. Satu ide inti, betul. Yang sebenarnya bisa dijelasin dalam satu artikel blog, tapi kemudian dibengkakkan dengan cerita pengisi, pengulangan, studi kasus yang kadang nggak nyambung, cuma biar tebalnya jadi 250 halaman.
Iya kan? Tepat sekali. Kritik ini kan memunculkan pertanyaan penting. Kalau bukunya sendiri udah nggak efisien, kenapa kita harus nyalain pembacanya? Ini bikin kita harus hati-hati dalam membandingkan. Apakah tujuan baca buku yang diperpanjang itu sama dengan tujuan nonton ringkasan video yang padat? Mungkin aja, dalam kasus kayak gini, ringkasan video justru lebih baik. Oke. Ini poin yang sangat adil. Jadi, di satu sisi, kita punya argumen kuat. Membaca itu lambat, nggak sejalan sama budaya produktivitas, dan kadang konten bukunya sendiri kurang padat. Tapi, disinilah pembahasannya jadi super menarik. Karena di sisi lain, semua sumber yang Anda berikan itu justru serempak bilang kalau membaca buku itu sekarang jadi investasi yang jauh lebih berharga. Nah, ini paradoksnya. Ini kan kesannya kontradiktif. Mari kita bedah. Apa aja sih manfaat yang katanya tak tergantikan itu? Oke. Manfaat pertama dan yang paling sering disebut di semua sumber Anda adalah soal fokus dan konsentrasi. Salah satu penulis bahkan pakai analogi yang kuat banget, membaca buku adalah sesi latihan di gym untuk otot konsentrasi. Ada juga yang bilang bench press untuk pikiran. Saya suka analogi itu. Jadi, di dunia yang penuh notifikasi dan distraksi ini, di mana rentang perhatian kita katanya lebih pendek dari ikan mas koki, Haha, iya mitos itu. Tapi intinya benar. kemampuan untuk duduk diam dan fokus pada satu hal selama berjam-jam, itu jadi semacam superpower ya. Tepat. Ini bukan cuma soal bisa nyelesain buku. Kemampuan fokus mendalam ini bisa ditransfer ke area lain. Saat kerja, Anda bisa ngerjain tugas kompleks tanpa terus-terusan ngelirik ponsel. Saat ngobrol sama orang, Anda bisa benar-benar hadir dan dengerin. Ini skill dasar yang semakin terkikis dan membaca adalah salah satu cara terbaik buat melatihnya lagi. Oke, itu masuk akal. Lalu ada manfaat kedua yang berhubungan erat. Pemahaman dan daya ingat. Di salah satu riset yang Anda kirim, ada satu hal yang saya nggak pernah sangka-sangka. Ternyata bukan cuma soal konten, tapi soal fisik bukunya itu sendiri ya. Ada hubungannya sama sentuhan. Iya, ini bagian yang sangat menarik dari penelitian itu. Sebuah studi nunjukin kalau pemahaman membaca di media cetak bisa 6-8 kali lebih baik daripada format digital. Wow, 6-8 kali. Iya, untuk teks yang panjang. Kenapa? Karena saat kita megang buku fisik, otak kita nerima banyak isyarat sensorik. Kita bisa ngerasain tebalnya halaman yang udah dibaca dan yang tersisa. Jadi kita punya semacam peta fisik di kepala kita gitu ya. Kita jadi ingat, oh, bagian yang seru itu ada di sekitar sepertiga awal buku. Di halaman sebelah kiri atas. Kayak gitu. Cerita yang akhirnya memperkuat daya ingat. Kalau di layar digital, teks itu kan rasanya tak berujung dan mengambang. Nggak ada lokasi yang pasti, jadi otak lebih sulit buat nancapin informasi. Nah, ini penjelasan kenapa kita sering lupa apa yang baru aja kita baca di artikel online yang panjang. Luar biasa. Lalu, poin berikutnya yang terus diulang di sumber-sumber Anda adalah soal berpikir kritis. Gimana sebuah buku melatih ini dengan cara yang nggak bisa dilakukan media lain? Buku yang bagus, entah itu fiksi atau non-fiksi, itu maksa kita buat ngikutin alur pemikiran yang panjang dan terstruktur. Kita nggak bisa langsung lompat ke kesimpulan. Harus sabar ngikutin alurnya. Betul, kita harus ngikutin gimana penulis ngebangun argumennya, bata demi bata. Ngeliat gimana mereka nyajiin bukti, ngatasin bantahan, nambahin nuansa. Ini kan sebuah proses. Ringkasan atau poin-poin utama itu cuma ngasih Anda apanya, tapi baca buku ngasih Anda bagaimana dan mengapanya. Nah, itulah inti dari berpikir kritis. Dan manfaatnya nggak berhenti di situ. Ada dimensi lain yang menurut saya paling kuat soal emosi dan kemanusiaan, yaitu empati. Dikatakan membaca fiksi itu seperti latihan empati. Kok bisa ya? Ini karena fiksi ngelakuin suatu yang ajaib. Ia nggak cuma ngasih tahu kita tentang karakter, tapi memungkinkan kita untuk menghuni kesadaran mereka. Kita bisa dengar pikiran internal mereka, ngerasain keraguan, ketakutan, dan kegembiraan mereka dari dalam. Kita seolah-olah, ya, menjadi mereka untuk sementara. Beda sama film ya, di mana kita cuma ngelihat dari luar apa yang mereka lakukan. Tepat. Seorang psikolog kognitif dalam salah satu materi Anda bahkan nyebut fiksi sebagai simulator dunia sosial. Dengan berlatih memahami berbagai macam karakter dan perspektif di dunia fiksi yang aman, kita jadi lebih terampil dalam memahami orang-orang di dunia nyata. Ini bukan cuma hiburan, tapi pelatihan sosial yang mendalam. Dan terakhir, ada soal kesehatan mental. Ini juga penting banget. Oh iya? Dikatakan bahwa cuma 6 menit membaca bisa ngurangin tingkat stres sampai 68%.
ini lebih efektif dari dengerin musik atau jalan-jalan. Kenapa bisa seefektif itu? Karena membaca yang imersif itu nuntut seluruh perhatian Anda. Anda nggak bisa mikirin masalah kerjaan atau tagihan pas lagi tenggelam di dunia novel. Jadi kayak dipaksa fokus ya? Benar. Ini adalah bentuk mindfulness yang maksa pikiran buat fokus pada satu hal, jadi ngasih istirahat buat bagian otak yang cemas. Ini cara ampuh buat rehat sejenak dari digital fatigue dan kebisingan dunia modern. Oke, jadi manfaatnya jelas luar biasa. Fokus, daya ingat berpikir kritis, empati, dan ketenangan. Tapi, apakah semua manfaat ini berlaku buat semua jenis buku? Atau semua cara membaca? Karena saya baca di salah satu esai yang Anda kirim, kalau kita salah pilih buku atau salah cara baca, justru bisa benar-benar jadi buang waktu. Nah, Nah, gimana kita bedainnya? ini adalah nuansa yang sangat-sangat penting. Kumpulan sumber Anda sangat jelas dalam hal ini. Nilai dari membaca itu sangat bergantung pada apa yang Anda baca dan mengapa Anda membacanya. Ini ngebawa kita ke gagasan bahwa kuncinya bukan apakah Anda membaca, tapi bagaimana Anda membaca. Maksudnya bagaimana? Misalnya baca buku yang ditulisnya jelek cuma demi nambah jumlah bacaan di Goodreads atau buat pamer di Instagram. Salah satu artikel nyebutnya membaca untuk pamer. Reading to flex. Betul. Ini bisa jadi lebih buruk daripada nggak baca sama sekali. Karena Anda ngabisin waktu tanpa dapat manfaat kognitif atau emosionalnya. Dan ada beberapa kebiasaan membaca spesifik yang menurut sumber Anda justru kontraproduktif. Ada 3 yang paling menonjol. Yang pertama, membaca tanpa refleksi. Betul. Ini kayak nelan informasi utuh-utuh tanpa dikunyah. Anda selesai baca satu bab, langsung lanjut bab berikutnya, tanpa berhenti sejenak buat mikir. Apa poin utamanya? Gue setuju nggak ya? Gimana ini nyambungnya sama yang udah gue tahu? Jadi informasinya cuma lewat doang. Lewat aja. Tanpa jeda buat refleksi, nyatet, atau diskusiin, informasi itu bakal nguap gitu aja. Kayak nonton film sambil main HP. Ceritanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kebiasaan buruk kedua, memaksa menyelesaikan buku yang tidak disukai. Wah, ini banyak yang ngerasa bersalah karena ini, termasuk saya. Ini adalah pemborosan waktu yang paling nyata. Ada aturan 50 halaman yang disaranin di salah satu esai. Gimana tuh aturannya? Kalau setelah baca 50 halaman, Anda sama sekali nggak tertarik, nggak penasaran, atau ngerasa nggak dapat apa-apa, ya udah tinggalin aja buku itu. Ini bukan kegagalan, ini keputusan strategis buat ngalokasiin waktu Anda yang berharga ke jutaan buku lain yang mungkin lebih cocok. Membaca seharusnya bukan siksaan, kan? Ini sepertinya si izin buat berhenti ya, rasanya melegakan. Lalu yang ketiga, terlalu banyak menyorot atau highlight, tanpa pernah meninjaunya kembali. Kenapa ini dianggap buruk? Bukannya highlighting itu tanda kita aktif membaca? Bisa jadi, tapi seringkali itu cuma ngiptain ilusi belajar. Kita ngerasa produktif karena udah ngegaris bawahi banyak hal. Tapi kalau kita nggak pernah balik lagi buat baca, ngerangkum, atau gunain kutipan-kutipan itu, Berarti sama aja bohong. kita sebenarnya cuma lagi ngubur ide-ide penting di bawah lautan warna kuning. Itu lebih kayak nunda proses belajar daripada ngelakuinnya. Oke, jadi intinya adalah intensionalitas, kesengajaan. Kita harus tahu tujuan kita membaca. Di sini ada analogi cerdas dari salah satu sumber Anda yang ngebandingin buku sama video YouTube. Benar, dikatakan begini, kalau Anda perlu benerin pipa yang bocor hari ini, video tutorial di YouTube adalah juaranya. Cepat, visual, langsung ke tujuan. Tepat, Anda butuh pengetahuan just in time atau just in time. Tapi, Kalau Anda ingin bangun pemahaman mendalam tentang, katakanlah, prinsip-prinsip fisika yang bikin pipa itu bekerja, atau mau ngejelajahin sejarah sistem perairan kota, nah, buku adalah jawabannya. oke. Buku itu ngasih kebijaksanaan untuk jaga-jaga atau just in case. Pemahaman mendasar yang ngubah cara Anda ngelihat dunia. Jadi ini bukan soal mana yang lebih baik, tapi soal medium mana yang paling pas buat tujuan kita saat itu. Tepat sekali. Jadi sebelum mulai baca, kita sebaiknya nanya ke diri sendiri. Apa yang saya cari dari buku ini? Apa saya mau santai, belajar skill baru, atau memahami sudut pandang yang sangat beda dari saya? Persis. Pertanyaan itu akan mandu segalanya. Pilihan buku Anda, kecepatan baca Anda, dan cara Anda berinteraksi sama teksnya. Ini juga ngubah narasi dari persaingan jadi saling melengkapi. Bukan buku versus media digital, tapi gimana keduanya bisa kerjasama. Anda bisa pakai ringkasan buat dapat gambaran umum, lalu kalau tertarik baru ambil bukunya buat pendalaman. Jadi,
Setelah membongkar semua ini, apa artinya bagi Anda? Jelas ya, membaca buku itu bukan buang-buang waktu. Di dunia yang serba terpecah-pecah ini, manfaat uniknya kayak fokus mendalam, empati, dan berpikir kritis justru jadi semakin langka dan penting. Namun, pendekatan kita adalah segalanya. Membaca secara pasif, tanpa tujuan atau cuma buat citra di media sosial, bisa terasa sangat sia-sia. Kuncinya yaitu tadi, niat. Niat. Pilih buku yang tepat untuk tujuan Anda, berinteraksi secara aktif dengan isinya, dan yang terpenting, jangan pernah merasa bersalah buat ninggalin buku yang nggak cocok. Benar sekali. Ini bukan soal berapa banyak buku yang Anda selesaikan, tapi seberapa dalam buku itu mengubah Anda. Dan sebagai penutup, ada satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan yang dibangun dari semua materi ini. Oke. Sumber-sumber kita kan banyak banget ngebahas tentang manfaat individu dari membaca. Anda jadi lebih fokus, lebih empati, lebih kritis. Sekarang coba pikirkan ini dari skala yang lebih besar. Di zaman di mana gelembung informasi atau echo chamber dan misinformasi itu nyebar secepat kilat, apa nilai kolektif atau sosial jika lebih banyak orang mempraktikkan cara berpikir yang lambat, bernuansa, kritis, dan empatik yang dilatih oleh kegiatan membaca? Apa yang akan berubah dalam diskusi publik kita, dalam politik kita, jika membaca nggak hanya jadi kebiasaan pribadi untuk pengembangan diri, tapi juga jadi penawar budaya yang lebih luas terhadap polarisasi dan simplifikasi yang berlebihan?